Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa kembali teman-teman semuanya di channel kesayangan kita, yaitu Sir Irfan's Channel, di mana pada kesempatan kali ini kita akan coba untuk membahas masih seputar TOEFL ya. Karena TOEFL ini teman-teman cukup membuat pusing ya. Jadi kita perlu belajar banyak, tentunya latihan yang banyak ya, seperti itu supaya kalian benar-benar siap untuk menghadapi tes TOEFL yang sebenarnya. Baik, pada kesempatan yang berbahagia ini teman-teman kita akan diskusi tentang TOEFL structure ya, skill 47. The title is use adjectives after linking verbs ya. Gunakan adjective setelah linking verbs. Oke, berbicara adjectives ya teman-teman, saya rasa kita semua sudah pada tahu ya bahwa adjectives adalah kata sifat ya, yaitu kata yang berfungsi untuk mendeskripsikan kata benda atau noun. Sedangkan linking verbs, nah ini nanti yang sedikit merepotkan ya. Linking verbs itu sebenarnya verbs ya, kata kerja, cuma dia disebut dengan linking verbs. Ini berbeda dengan regular verbs ya, atau kata kerja yang biasa. Oke, baik, langsung saja kita mulai pembahasannya teman-teman. Here, yeah, we have three example sentences, yeah, to compare or to discuss. Contoh yang pertama, teman-teman, she spoke nicely, ya, she spoke nicely. Oke, dia berbicara dengan bagus, begitu ya. Nah, let's try to analyze the sentence, ya. Coba kita analisa kalimat ini, teman-teman. Ya. Spoke ya, berbicara adalah sebagai verb atau kata kerja. Sedangkan nicely ini didapat dari nice adjective plus ly ya, becomes adverb. Ya, from adjectives become adverb ya, dari adjective menjadi adverb. Oke. Nah, pertanyaannya adalah kenapa di sini mesti adverb? Kenapa bukan nice ya? Kenapa bukan adjective? Kenapa harus adverb? Kenapa? Karena di sini ada verb ya. So the function of adverb here is to describe the verb ya, preceding the adverb. Untuk mendeskripsikan kata kerja yang mendahulunya. Ini sudah kita bahas pada skills yang ke-46 ya. Jadi teman-teman, kalau masih kurang paham silakan ditonton video skills yang ke-46 ya. Baik. Now let's go on to example number 2 here ya. Kita lanjut pada contoh yang kedua. She looks nice ya. She looks nice. Nah, kenapa bukan nicely ya? Itu permasalahannya. Di sini nicely, di sini nice, ly-nya hilang. Ya. Kenapa? Nah, coba kita diskusikan ya teman-teman ya. Itu yang menjadi permasalahan kita pada kesempatan kali ini. Baik. Jadi teman-teman, ternyata looks ini bukan regular verb ya, bukan kata kerja biasa seperti spoke. Tetapi looks ini merupakan salah satu jenis daripada LV. LV stands for linking verb ya, linking verb atau connector ya, connector. Ini conjunction ya atau connector, hanya saja dia berbentuk verb ya. Nah, jadi teman-teman, kalau predikat kata kerja kalimatnya bukan regular verb seperti spoke ya, kata kerja umum, tetapi melainkan dia merupakan linking verb, maka kata kerja yang mengikutinya tidak boleh berbentuk adverb, tetapi harus berbentuk adjective. Nah, seperti itu teman-teman ya. Nah, ini dia. Oke. Nah, jadi kenapa adjective? Karena di sini ada linking verb. Oke.
Nah, sedangkan nice-nya ya siapa yang cantik? Ya she ya. So the adjective nice here is to describe the noun she. Okay? Yeah, very good. Now let's go on to example number 3 here. Ya. He seems unusually nice. Nah, coba kita analisa teman-teman kalimat ini ya. Oke, seems merupakan linking verb ya seperti looks. Nah, karena di sini ada linking verb, maka di sini diikuti oleh adjective. Oke. Nah, permasalahannya teman-teman, tidak selalu linking verb itu langsung diikuti oleh adjective, tetapi kadang-kadang di antaranya ada adverb. No problem, tidak masalah. Sepanjang ya seems itu diikuti oleh nice ya atau adjective, bukan nicely. Kalau ada di antara linking verb dengan adjektifnya adverb, no problem. Oke, tidak masalah. Nah, jadi kita analisa kenapa di sini adjective, because there is linking verb here. Sedangkan ya juga dia mendeskripsikan noun he. Nah, sedangkan unusually di sini berfungsi untuk mendeskripsikan adjective, ya. Nah, seperti itu. Seperti yang sudah kita bahas pada skill sebelumnya, yaitu skill 46, ya. Silakan ditonton kembali. Di situ kita sudah jelaskan ya bahwasanya adverb bisa mendeskripsikan adjective. Oke? Iya, very good. Oke teman-teman, di sini ada penjelasan ya, silakan dibaca kalau mau lebih detail ya. Cuma di sini yang perlu kita tekankan kembali, be careful however because the adjective that goes with the linking verb does not always directly follow by the linking verb ya. Jadi tidak selamanya adjektif itu langsung mengikuti linking verbnya, tetapi terkadang dipisahkan oleh adverb ya, no problem ya. Oke, good. Let's go on ya, kita lanjut pembahasan kita ya. Oke. Sebelum kita lanjutkan teman-teman ya, seperti biasa mohon di like, kemudian di share dan di subscribe ya, dan jangan lupa untuk membunyikan tombol loncengnya supaya kamu menjadi orang yang pertama untuk mendapatkan video-video pembelajaran dari channel kesayangan kita. Dan bagi teman-teman yang sudah subscribe ya, saya ucapkan a big thanks for you ya. Terima kasih banyak bagi kalian, dan bagi yang belum semoga dibukakan pintu hatinya. Oke, thank you. Alright. Skills 47 teman-teman ya, ini bagannya seperti ini ya. Bahwasanya yang pertama, jika the predicate of the sentence is regular verb, kata kerja biasa, artinya dia bukan linking verb, maka wajib diikuti oleh adverb ya, tidak boleh adjective. Oke, yang pertama. Kemudian yang kedua, jika predikatnya adalah linking verb, maka dia harus diikuti oleh adjective. Ini yang kedua. Sedangkan yang ketiga, jika predikatnya linking verb ya sama, dia harus diikuti oleh adjective, tetapi boleh dipisahkan oleh adverb yang fungsinya adalah to describe the adjective following it ya, untuk mendeskripsikan adjektif yang mengikutinya, seperti itu. Nah, jadi teman-teman, pertanyaannya adalah kalau kita berbicara verbs atau regular verbs ya, kata kerja yang biasa itu kan banyak ya. Semua kata kerja itu adalah regular verbs ya, kata kerja yang biasa, bukan kata kerja yang berubah secara beraturan ya. Maaf teman-teman, pada pembahasan TOEFL ini istilah yang kita pakai agak berbeda dengan pembahasan di General English ya. This terminology, istilah ini is only used for TOEFL, hanya digunakan ketika belajar TOEFL ya. Kalau di General English, regular verb artinya kata kerja yang berubah secara beraturan. Tetapi di pembahasan TOEFL, regular verb artinya kata kerja umum, bukan kata kerja yang berubah secara beraturan ya. Kata kerja umum atau kata kerja yang biasa, artinya dia bukan pengecualian.
Yang pengecualian di luar dari yang regular verbs itulah yang kita sebut dengan linking verbs ya, sebagai connector atau conjunction tapi dia berbentuk verb. Oke? Contohnya adalah appear, be, become, feel, look, prove, seem, smell, taste ya. Masih ada yang lain? Masih. Misalnya apa? Sound ya. Oh, sounds kedengarannya dan lain dan sebagainya. Sebagai clue ya supaya gampang untuk kita ingat ya, linking verb itu teman-teman kita ingat saja five physical perceptions verb ya, kata kerja yang berkaitan dengan panca indera. Contoh taste itu kan rasa lidah ya, smell ya mencium itu kan hidung ya. Kemudian apalagi look mata, feel kulit merasa ya, baru ditambah dengan yang lain-lainnya prove, become, be, appear dan sebagainya. Oke, tidak terlalu banyak linking verb itu. Oke, nah seperti itu. Baik, nah sekarang teman-teman untuk memperdalam pemahaman kita ya tentang linking verb ini ya yang diikuti oleh adjective, maka coba kita kerjakan exercise 47 daripada TOEFL material lesson material ya. Each of the following sentences contains at least one adjective or adverb. Circle the adjectives and adverbs and label them. Draw arrows to the words they describe. Then indicate if the sentences are correct or incorrect. Okay? Nah, kita lihat contoh yang pertama. The parent seems angrily about the child's report card. Okay? Nah, clue-nya tadi adalah tentang linking verb dan adjective ya, linking verb dan adjective. Nah, coba kita analisa kalimat ini. Oke, angrily ya ini clue-nya adalah angry plus ly ya. Angry adjective, ly adalah adverb. Oke. Apakah ini posisi daripada angrily di sini sudah benar? Nah, kita lihat teman-teman ya. Sebelumnya di sini ada apa? Ada ya, ini adverb. Nah, kemudian sebelumnya ada linking verb. Nah, tadi ya kita sampaikan bahwa linking verb tidak boleh diikuti oleh adverb. Ya, tetapi wajib diikuti oleh adjective. Nah, jadi kalimat ini benar atau salah? Oke. Ternyata incorrect, salah ya. Supaya benar ini harus kita ubah menjadi adjective ya. The parents seem angry about the child's report card. Oke. Jadi tidak boleh adverb, harus adjective. Oke. Good. Example number 2 ya. The speaker talked knowingly about prehistoric fossils. Oke. Clue-nya tadi adalah linking verb, kemudian adjective atau adverb. Seperti itu ya. Nah, let's try to analyze this sentence, guys. Ya, knowingly di sini knowing plus ly. Oke. Nah, kemudian ini adalah adverb. Prehistoric adalah adjective. Oke. Knowingly adverb to describe the verb. Ya, itu sudah benar ya, karena memang fungsi adverb di samping untuk mendeskripsikan adjektif juga mendeskripsikan verb. Oke. Sedangkan prehistoric adjektif fungsinya selamanya, ini selamanya ya, selamanya hanya bisa mendeskripsikan noun, tidak bisa mendeskripsikan verb atau adverb, tidak bisa ya. Dia hanya bisa mendeskripsikan noun. Oke. Nah, jadi sini adverb to describe verb dan adjective to describe fossils. Apakah kalimat ini sudah benar? Yes, this is correct ya. Ini sudah benar. Oke? Very good. Nah, sekarang teman-teman sebagai tambahan supaya kita tidak terjebak dengan yang namanya adjective and adverb ya. Maka di sini kita buat contoh-contoh daripada common adverbs ya, common adverbs yaitu kata keterangan secara yang umum ya, yang umum yaitu
adjective plus ly ya. Misalnya nih ya, accidental plus ly becomes accidentally, angry becomes angrily, automatically, awkwardly. Jadi ini semua teman-teman adjective plus ly ya menjadi adverb. Nah, ini semuanya contohnya ya. Enthusiastically, exactly, fluently, frankly, gently, greedily, happily, correctly, allegedly, carelessly, clearly. Oke? Ini semuanya adalah adverb yang umum yaitu adjective plus ly. Nah, itu yang pertama teman-teman. Nah, kemudian yang kedua, nanti teman-teman jangan terjebak di sini bahwasannya ada adjective yang bentuknya sama dengan adverb. Nah, seperti ini teman-teman. Early, fast, hard, high, late, near, straight, wrong, low, long. Ini teman-teman bisa berfungsi sebagai adjective, artinya to describe noun, bisa juga berfungsi sebagai adverb, artinya to describe verb, ya. Nah, jadi di sini bukan earlyly ya, bukan fastly, bukan hardly, bukan highly, bukan lately, bukan nearly, bukan straightly, bukan wrongly, bukan lowly, bukan longly. Ya, tidak boleh ada penambahan ly lagi kecuali yang satu ini, oke? Nah, jadi adjektifnya sama bentuknya dengan adverbnya, oke? Nah, jadi jangan terjebak di sini ya. Sedangkan yang ketiga teman-teman, kita buat dulu contohnya ya sebelum kita menuju yang ketiga supaya lebih jelas ya. It is a fast car ya. It is a fast car. Karena di sini ada tadi apa? Noun, berarti kata part of speech, jenis kata yang tadi berfungsi untuk mendeskripsikan noun adalah adjective ya. Jadi ini adalah adjective. Nah, sekarang fast di sini apakah sebagai adjective atau sebagai adverb? Kita lihat. Ya, ternyata ini sebagai adverb. Kenapa teman-teman? Karena posisinya adalah mengikuti kata kerja. So, the function of fast here is to describe the verb drives. Jadi kata yang berfungsi untuk mendeskripsikan kata kerja adalah adverb. Oke, hard, exercise. Ini kata bendanya, berarti sebelumnya kata sifat, adjective. Oke, works hard. Oke, ini kata kerjanya, berarti ini mendeskripsikan kata kerja, berarti adverb. High buildings, ya, kata benda, ini berarti kata sifat, adjective. Kemudian the bird flew high, ya, burung tersebut terbang dengan tinggi, bukan tinggi, tapi terbang dengan tinggi. Jadi high adalah adverb to describe kata kerja flew. Oke, ya, very good. Nah, kita lanjut teman-teman yang ketiga ya. To make a clear understanding ya for all of you adalah kita sebut dengan irregular adverb ya, kata kerja, kata keterangan yang tidak beraturan ya, kata keterangan yang tidak beraturan. Ya, misalnya adalah well ya. Well adalah kata keterangan tidak beraturan untuk kata sifat good. Oke. Contohnya kita lihat. He is a good student. Oke, maka good itu adalah adjective. Kenapa? Karena diikuti oleh noun. He studies well or very well. Maka well itu adalah adverb. Kenapa? Because it follows verb. So the function of well here is to describe verb studies. Oke. Good pianist berarti kata benda adjective. They plays the piano well ya. Berarti well adalah to describe the place ya, kata kerja place adverb. Good swimmers ya, kata benda berarti adjective. Swim well ya. Di sini ada kata kerja, berarti ini adalah adverb. Oke? Ya. Jadi teman-teman, adverb daripada good adalah well, bukan goodly. Jangan sekali-kali tambahkan ly di sini, tidak boleh. Oke? Karena memang dia sudah tertentu, namanya irregular, tidak beraturan ya. Jadi setiap good kata sifatnya, maka adverbnya adalah well, bukan goodly. Oke? Yes, very good. Nah, teman-teman, kita lanjut pada exercises ya. Question number 3 ya, pertanyaan nomor 3. Ini kita bedah teman-teman ya, one by one.
After she drank the lemonade, the cake tasted sweetly to her. Oke, tadi clue-nya adalah adjective adverb ya, adjective adverb. Kemudian noun. Itu dia. Kita lihat mana clue-nya? Ya, the cake tasted sweetly. Ada sini sweetly ya. Apakah ini sudah benar posisinya? Tasted sweetly to her. Ya, ini teman-teman incorrect. Kenapa incorrect? Memang ini kata kerja. Kata kerja itu kan biasanya diikuti oleh adverb, betul, adverb. Tetapi teman-teman, tasted di sini bukan regular verb, tetapi ini adalah linking verb yang tadi berkaitan dengan five physical perception, yaitu tongue ya, dengan lidah. Jadi linking verb wajib diikuti oleh adjective, bukan adverb. Jadi ly-nya harus dibuang ya, supaya menjadi benar. Jadi kalimat ini adalah incorrect ya. Very good. Number 4, throughout dinner we are bored because he spoke incessantly ya. Kita lihat, he spoke incessantly. Oke. Apakah kalimat ini benar atau salah? Ya, di sini ada incessantly, ada ly. Nah, sebelumnya ada spoke. Spoke itu tidak termasuk pada linking verb, tapi ini adalah regular verb. Oke, berarti benar. Oke, this sentence is correct. Number 5, some felt terribly depressed after the accident. Oke, mana dia clue-nya? Felt terribly, ya. Felt terribly. Sudah benarkah ini? Iya, ini kata kerja, ini adverb. Harus ada ly. Not terrible. Kalau terrible, adjective. Sedangkan di sini kita membutuhkan adverb. Kenapa? Karena di sini ada verb yang bukan linking verb. Oke? Maka diikuti oleh adverb. Yes. Number 6. Oh ya, jadi kalimat ini ya correct ya, benar. Number 6. The neighbor appeared calm in spite of the fact that his house was on fire. Okay, was on fire. Okay. Mana dia? Appeared, ini kata kerjanya calm. Bukan calmly. Ya, bukan calmly, tapi calm. Oke, kenapa calm teman-teman? Kenapa tidak pakai ly? Karena appeared ini termasuk dalam kategori linking verb ya. Jadi teman-teman itu contoh-contoh linking verb tadi memang wajib dihafal ya, supaya tidak terjebak dengan kata kerja yang lain atau regular verb ya. Jadi harus dibedakan yang mana kelompok linking verb, yang mana kelompok regular verb. Artinya yang regular verb kan banyak, itu nggak perlu dihafal. Yang perlu kita hafal hanyalah yang linking verb supaya tidak terjebak ya. Ini sudah benar ya, calm, bukan calmly. Karena ini adalah linking verb, correct ya. Okay, number 7. He looked quite unhappily at the thoughts of leaving his job. Ya. Oke, di sini ada unhappily, dari kata unhappy, adjective menjadi unhappily, menjadi adverb. Oke, sebelumnya ada verb, ya, verbnya look. Oke, apakah looks ini bisa diikuti oleh adverb? Jawabannya tidak boleh. Kenapa? Because looked termasuk dalam kategori linking verb. Maka ini harus menjadi adjective, unhappy, not unhappily. Oke? Yes. Number 8, Mala jumped up quick when she had the gunshot. Ya, jumped up quick. Nah, ini dia teman-teman. Ini kata kerjanya ya. Jumped up quick. Melompat cepat atau dengan cepat? Dengan cepat. Iya, betul, dengan cepat. Oke, ya. Tetapi teman-teman, jumped up ini tidak termasuk di dalam linking verb. Maka dia harus diikuti oleh adverb, bukan quick. Quick ini adalah adjective. Maka this sentence is incorrect. Ya, to correct the sentence you have to put ly here. Harus ada ly-nya, oke? Jadi Marla jumped up quickly
when she heard the gunshot. Okay? Yeah, very good. Number 9. Even though we were not really hungry, the food smelled delicious. Okay? Ya. Mana clue-nya? Tadi kita berkaitan dengan apa? Adjective, adverb. Kaitannya adalah verb. Mana verbnya? Smelled. Ya, delicious. Kenapa bukan deliciously? Oke, atau coba saya tanyakan, kalimat ini correct or incorrect? Iya, kalimat ini correct. Kenapa? Because smelled termasuk dalam linking verb, maka wajib diikuti oleh adjective, ya. Jadi delicious, not deliciously, okay? Delicious, ya. Ya, correct, okay? The last one, the history course that I took last semester proved more difficulty than I had expected. Oke, mana dia? Prove more difficulty. Difficulty. Difficultly. Maksudnya ini difficultly ya. Maaf ya teman-teman ya. Ini salah mistyped ya, salah ketik. Harusnya difficultly ya, dengan sulit. Oke, dengan sulit, bukan difficulty. Kalau difficulty ini adalah kata benda, maksudnya ini adalah adverb untuk menjebak Anda ya, bukan noun. Oke. Nah, di sini kalimat ini correct atau incorrect, teman-teman? Iya. Di sini ada linking verb, proof ya. Linking verb wajib diikuti oleh an adjective ya. Maka di sini tidak boleh difficultly, tapi harus more difficult ya. More difficult. Nah, seperti itu, harus adjective. Jadi kalimat ini incorrect ya. Supaya correct, difficultly adverb di sini harus kita ubah menjadi adverb. Alasannya jelas, because it is preceded by linking verb, karena didahului oleh linking verb. Oke, teman-teman? Iya, very good. Nah, jadi teman-teman silakan belajar dan berlatih lebih giat lagi ya, supaya tentu pintar saja tidak cukup ya. Kalau pintar itu hanya menguasai materi, tetapi kita harus juga terlatih. Kenapa? Kalau terlatih pasti pintar. Kalau pintar belum tentu terlatih. Oke? Nah, ini teman-teman ya, ada kuncinya di sini. Ya, silakan dipelajari. Alright, I think this is the end of the slide. So this all our discussion for this opportunity, and hopefully I can see you again next meeting. Thanks for watching, everybody. Bye bye.